Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata kita masih bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita untuk kemaslahatan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan seorang mukmin senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sebuah hal yang luar biasa yang perlu senantiasa kita jadikan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita ingat, apapun yang kita inginkan, maka jadikan doa ini sebagai hal pertama. Kita ingin kebaikan dunia dan akhirat, atau kita ingin dijauhkan dari keburukan dunia dan akhirat, apapun yang kita inginkan, jadikan doa sebagai hal pertama yang kita lakukan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang beriman. Doa adalah sebab ikhtiar kita, di antara ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Sebagaimana doa juga sebab ketenangan jiwa. Orang yang sering dan banyak berdoa kepada Allah, dengan izin Allah hatinya akan tenang, akan jauh dari gelisah, akan jauh dari perasaan-perasaan yang membuat dia sedih, gelisah, perasaan-perasaan buruk, ya, karena sebab doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering seorang berdoa kepada Allah, semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa juga merupakan ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berdoa, yang meminta sama Allah. Ya, ketika Allah cinta ketika sang hamba mengetahui bahwa dia punya Rabb. Dia punya Rabb yang maha kuasa atas segalanya. Ya, maka Allah mencintainya. Perkara dikabulkan atau tidak doa tersebut, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan mengabulkan, dan ini banyak sekali terjadi. Boleh jadi ditunda pengkabulannya. Boleh jadi Allah kabulkan dengan bentuk yang berbeda. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai amal soleh bagi dia di hari kiamat nanti. Sebagaimana doa juga adalah kebiasaan para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Ya, setiap urusan mereka senantiasa mereka iringi dengan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan doa ini perkara yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan surat Fussilat, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-31. Di ayat sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah, karunia, husnul khotimah kepada orang yang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, beriman kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun padanya malaikat. Turun padanya dalam banyak tafsir disebutkan, yakni ketika sakaratul maut, mengabarkan kepadanya alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Khawatir masa depan bagaimana, sedih masa lalu bagaimana. Ya, wa abshiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman dan istiqomah. Kita akan melanjutkan pembahasan ayat ini. Silakan bisa dibacakan dari ayat 31 sampai berapa? 36. Bismillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Siapa kalian yang menyeru kepada orang-orang yang wafat ini, jangan takut, jangan sedih. Siapa kalian? Nahnu awliya'ukum. Kamilah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian di akhirat akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini menjelaskan, melanjutkan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beristiqomah. Kurang lebihnya di sini dikawal oleh malaikat dalam kehidupannya, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di akhirat nanti. Nuzulan min ghafurir rahim. Ayat selanjutnya Allah mengatakan nuzulan sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat menyebutkan kami wali-wali kalian. Ya, kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Apa itu wali? Wali kurang lebih orang-orang yang membersamai, yang melindungi, yang menolong. Ini semuanya masuk dalam definisi wali. Maka kalau ada murid, ada wali murid. Wali murid itu yang bersama, yang menolong, yang bayar bayarannya, yang bertanggung jawab dengan dia. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi pamannya, bisa jadi kakaknya. Ya. Wali, ya. Dan disebutkan di sini kata malaikat, mereka adalah wali bagi orang-orang beriman, dan demikianlah. Disebutkan selain malaikat, Allah mengatakan bahwa Allah adalah wali juga bagi orang-orang beriman. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, yang membersamai, yang menolong mereka, yang memberikan petunjuk, dan ini secara mutlak, wali secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah walinya orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, walinya siapa? Taghut. Ya, mereka minta tolong, mereka minta perlindungan kepada siapa? Kepada taghut mereka, kepada sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, kepada yang mereka ikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Namun taghut itu bukan membawa kebaikan, tapi membawa keburukan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Naudzubillah. Ya. Maka Allah sebutkan Allah wali orang-orang beriman. Disebutkan pula malaikat sebagaimana disebut dalam ayat ini, nahnu awliya'ukum. Kami adalah wali kalian. Ini para malaikat. Wali dari orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya, menolong mereka, membersamai mereka, mendoakan mereka. Ya. Kemudian disebutkan pula sesama orang beriman. Sesama orang beriman adalah wali bagi sesama orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Ini kewajiban, ya. Allah wali orang beriman, kemesti Allah akan menolong orang-orang beriman. Malaikat wali sebagaimana disebutkan, malaikat akan membantu, akan melindungi, akan memberikan, mendoakan dan lain sebagainya. Orang-orang beriman wali kemestian bagi kita, orang-orang beriman, untuk berwala kepada orang-orang beriman, menjadi wali, menolong sesama orang-orang beriman.
membantu sesama orang-orang beriman, menyayangi sesama orang-orang beriman, memberikan kebaikan, memberikan petunjuk, menasihati orang-orang beriman, ya, kewajiban bagi sesama kita. Maka Allah sebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama kali hak kewalian ini apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dan begitulah seorang yang menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, maka dia akan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak akan membiarkan orang itu dalam kemungkaran. Dia tidak akan membiarkan orang itu sia-sia begitu saja, tidak melakukan kebaikan-kebaikan atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan dia, yang harus dilakukannya. Dia akan beramar ma'ruf nahi munkar. Maka kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan dalam banyak ayat dan hadis disebutkan bagaimana malaikat datang mendoakan kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh tertentu, orang-orang beriman yang melakukan amalan-amalan soleh tertentu. Di antaranya Allah menyebutkan malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat dengan taubat nasuha dan mengikuti jalan Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'min, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya, alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang memikul 'arsy Allah, wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka bertasbih memuji Allah, wa yu'minuna bihi, beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Apa doa mereka? Mereka malaikat arsy, untuk didoakan malaikat, subhanallah. Orang-orang yang demikian, ya, orang-orang beriman. Bukan sekedar didoakan Pak Kiai, didoakan Habib, didoakan dan lain sebagainya. Malaikat mendoakan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, betapa luas rahmat dan ilmumu. Faghfir, ampuni, lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu ya Allah. Ya. Didoakan malaikat. Mereka menjadi yang mendoakan kebaikan kepada manusia-manusia yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala setelah taubatnya. Di antaranya orang-orang yang didoakan malaikat yang lainnya adalah orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang banyak bersedekah. Orang-orang yang bersedekah secara umum. Semakin banyak tentunya semakin banyak didoakan malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari di pagi hari seorang hamba ketika berada di pagi hari, illa malakani yanzilani, kecuali malaikat akan turun. Malaikat akan turun. Fayaqulu, ada dua malaikat yang akan turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka satu malaikat akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikan sama orang yang berinfak ganti. Didoakan malaikat, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak, yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul akhar, dan satu lagi malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang pelit kerugian, keburukan. Dua malaikat ini turun ya, di pagi hari mendoakan kepada orang yang bersedekah. Ya. Wallahu alam, ini bukan dalil sedekah subuh. Sebagian orang mengatakan jadi ada sedekah subuh gitu ya, dan menganggap ada keutamaannya dengan doa dua malaikat ini subuh hari. Tapi tidak demikian, karena ini mendoakan yang bersedekah di hari itu, mau subuh, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam. Ya. Sebagaimana yang pelit di hari itu didoakan juga keburukan oleh malaikat. Ya, maka masya Allah, antum ada kesempatan bersedekah, ada harta yang bisa diberikan sedekah, ya, berikan untuk kebaikan di jalan manapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dan latihan untuk bersedekah. Sisihkan sebagian penghasilan kita. Kalau kata orang apa namanya, perencana keuangan gitu ya, katanya kalau nabung tuh harus duluan. Dapat gaji, sisihkan langsung buat nabung, jangan belakangan katanya. Seorang mukmin demikian pula, sedekah juga didului. Ya.
Sedekah itu diduluin daripada yang lainnya. Di budget setiap bulan antum dapat penghasilan berapa, sedekahkan. Ya. Malaikat mendoakan, masya Allah. Malaikat mendoakan. Dan orang yang bersedekah, dia akan mendapatkan kebahagiaan lebih dari orang yang dikasih sedekah. Orang yang dikasih sedekah bahagia, mungkin akhirnya dia bisa makan, akhirnya dia bisa melanjutkan kehidupannya. Orang yang sedekah jauh lebih bahagia daripada orang yang dikasih sedekah dengan sedekah. Di antaranya, malaikat juga mendoakan orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya setelah dia melaksanakan ibadah sholat, untuk berzikir dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat itu bersalawat kepada kalian, ini mendoakan kalian selama kalian berada di tempat salatnya. Malam yuhdis, selama tidak batal wudunya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. La yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu ayanqariba ila ahlihi illa shalah. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Maghfirah dan rahmat ini kalau salah satu saja maka mencakup yang lainnya. Tapi kalau maghfirah dan rahmat ada bareng, maka maghfirah itu untuk yang masa lalu, rahmat itu untuk yang sekarang dan masa depan. Ya, seperti hadis ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dan rahmati. Ampuni yang masa lalu, rahmati dia sekarang dan masa yang akan datang. Tapi kalau Allahumma arhamhu saja, termasuk di dalamnya maghfirah. Ya. Ini istilahnya apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini ada istilah-istilah dalam agama yang demikian. Kalau ada satu kalimat itu mencakup definisi temannya yang lain. Tapi kalau dua-duanya ada, masing-masing punya definisi sendiri. Contohnya iman dan Islam. Kalau dua-duanya ada, iman dan Islam, maka iman ini urusan akidah, Islam ini urusan zahir, urusan amalan. Tapi kalau satu saja dikatakan saya orang beriman, maka artinya saya beriman baik akidahnya, baik keyakinannya maupun zahirnya. Atau sama saja saya seorang muslim, artinya saya beriman dan saya juga melakukan sesuatu. Fakir dan miskin misalnya, fakir dan miskin. Kalau ada dua kata-kata ini, fakir punya definisi sendiri, miskin punya definisi sendiri. Fakir itu betul-betul membutuhkan, miskin itu pas-pasan, ya. Tapi kalau disebut satu saja, fakir termasuk dalamnya miskin, miskin termasuk di dalamnya fakir. Ini istilah namanya apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau gabung artinya masing-masing, beda-beda. Tapi kalau ada satu, temannya masuk ke dalam definisi dia. Sama rahmat dan maghfirah juga gitu. Ya. Maka malaikat mendoakan orang yang apa? Salat. Yang salat dan dia tetap di tempat salatnya. Untuk apa? Untuk zikir, untuk pengajian dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan tempat salatnya? Apakah betul-betul tempat duduk dia salat, atau yang dimaksud musallahu di sini adalah tempat salat dia ini masjidnya, selama dia masih berada di dalam masjidnya? Khilaf para ulama tentang hal ini. Ada yang di antara mereka yang mengatakan musallahu ini tempat salat dia, tempat duduk dia salat, tempat dia melakukan ibadah salat. Dia masih ada di situ berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud. Ada yang mengatakan, dan wallahu a'lam, ini yang lebih tepat, ya, yaitu tempat salat dia di masjid, tempat dia salat. Ya, maka sebagaimana kita mudah-mudahan mendapatkan bagian dari hal tersebut. Setelah salat maghrib, ya, kita mungkin pisah, tempat duduknya jauh, tapi masih di tempat salat kita untuk berzikir, untuk ngaji, untuk baca Quran dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang didoakan, di antara orang-orang yang didoakan malaikat. Di antara orang-orang lain yang didoakan malaikat disebutkan dalam hadis orang yang menjenguk orang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Ma min muslim ya'udu musliman
Ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Wa in 'ada ghasyatan atau 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Wa kana lahu harifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain yang sakit di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan bersolawat untuk dia sampai sore hari. Dan tidaklah dia menjenguk di sore hari, melainkan 70.000 malaikat akan bersolawat untuk dia sampai pagi hari. Didoakan malaikat 70.000 malaikat, subhanallah, menjenguk orang sakit. Ini di antara keutamaan seorang yang menjenguk seorang muslim yang sakit. Di antara yang didoakan malaikat yang lainnya adalah orang-orang yang mendoakan atau yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala mu'allimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di lautan, kata Nabi SAW, bahkan semut di lubangnya dan ikan-ikan di tempatnya, di lautan, di kolamnya, mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kalau Allah bukan mendoakan, tentunya Allah merahmati, ya. Sholawat dari Allah artinya menambah, Allah memberikan kemuliaan pada dia. Bukan berdoa, Allah doa sama siapa? Yang tidak ada. Allah doa sama siapa? Enggak ada. Ya, tapi Allah memberikan kemuliaan pada dia. Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi. Ya. Orang yang mengajarkan kebaikan. Kenapa disebut semut bahkan ikan? Karena dijelaskan para ulama, karena semut dan ikan mendapatkan kebaikan mereka. Orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana kalau orang atau orang-orang yang mengajarkan kerusakan, yang merusak muka bumi, semut dan ikan akan ikut merasakan dampak buruknya. Ya, gajah mungkin sebagaimana kita lihat, gajah mati ketika banjir gitu ya, akan merasakan dampak buruknya. Maka mereka pun akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Ya. Ini orang-orang yang didoakan banyak dalam hadis dan dalam ayat, dan disebutkan banyak sekali. Demikian pula orang-orang yang menuntut ilmu, ya, dan lain sebagainya yang didoakan oleh malaikat. Maka nahnu auliyaukum fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya. Walakum nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Subhanallah. Dan kalian, wahai orang yang istiqomah, wahai orang yang wafat ini, ya, di akhirat nanti, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian akan mendapatkan di akhirat nanti apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Kalau sebutkan di sini tashtahi, al-ishtiha, bukan sekedar al-hajah yang dibutuhkan, enggak, yang diinginkan oleh kalian. Beda ya, kebutuhan dengan keinginan berbeda. Di akhirat bagi orang-orang yang menjadi ahlu jannah, orang-orang yang beriman dan istiqomah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walakum ma tashtahi walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan semua yang kalian sebutkan, yang kalian mau. Subhanallah. Apapun, Allah tidak menyebut apa yang dimau. Nah, Allah tidak menyebut apapun, semua yang dimau. Ya, semua yang dimau. Memang dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan berbagai macam nikmat jannah, namun itu bukan terbatas nikmat tersebut dengan itu saja. Ya. Dalam satu hadis yang cukup panjang, kita akan coba membacakan dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, annahu laqiya Abu Hurairah, bahwa beliau bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, nas'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara antum dan ana di suqil jannah, di pasarnya, tapi bukan pasar dunia, pasar surga. Ya. Faqala Sa'id, maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, au fiha suq. Apakah di surga ada pasar, wahai Abu Hurairah?
Qala na'am, kata Abu Hurairah, iya. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada saya tentang hal tersebut. Inna ahla jannah idza dakhalu fiha nazalu bifadli a'malihim. Sesungguhnya penduduk surga apabila masuk ke dalam surga, nazalu bifadli a'malihim, maka mereka pun menempati tempat-tempat mereka, bifadli a'malihim, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena pahala amal mereka. Fayu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah fi ayamid dunya fayazuruna Allah. Maka diizinkan bagi mereka fi miqdari yaumil jum'ah, di hari yang sekadar dengan hari Jumat. Tidak ada hari-hari lagi di akhirat nanti, tapi sekadar dengan hari Jumat disebutkan dalam hadis ini. Fi ayamid dunya, di hari-hari dunia, fayazurunallah, maka mereka akan berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sekadar hari Jumat, yang semisal hari Jumat. Wa yubrizu lahum arsyahu, Allah Subhanahu wa taala menampakkan arsy-Nya kepada mereka. Wa yatabaddalahum fi rawdatin min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di taman-taman surga. Wa tudha'u lahum manabir min nur, dan diletakkan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Wa manabir min lu'lu, dan mimbar-mimbar dari mutiara. Wa manabir min yaqut, wa manabir min zabrajat, dan mimbar-mimbar dari yakut, mimbar-mimbar dari permata. Wa manabir min zahab, wa manabir min fiddah, ada mimbar dari emas, ada mimbar dari perak. Mimbar itu kalau di masa lalu, di masa Nabi SAW, mimbar itu ada tempat duduknya. Jadi bukan yang seperti sekarang ini, tapi yang ada tempat duduknya. Mereka duduk di mimbar-mimbar tersebut, ya. Wa yajlisu fihi adnahum wa ma fihim dani ala kutbanil miski wal kafur, dan yang paling rendah di antara mereka, dan tidak ada yang rendah kata Abu Hurairah, namun yang paling rendah, ya, duduk di permadani dari misik dan kafur, ya. Ma yarawna bi anna ashabal qarasi bi afdal minhum majlisan, mereka tidak menganggap orang-orang yang kelas VIP tersebut lebih tinggi kedudukannya. Tidak ada rasa saling iri di antara ahlu jannah, ya. Semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah mengatakan ketika Nabi menyampaikan sabda beliau tersebut, ya Rasulullah, wa hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat? Apakah kita akan melihat Allah di hari kiamat? Qala na'am, kata Nabi, iya. Hal tumarruna fi ru'yati syamsi wal qamari lailatal badr, ya. Apakah engkau akan susah melihat qamar, melihat bulan di malam purnama? Qulna la. Kata Abu Hurairah, enggak ya Rasulullah. Fakadzalika la tumarruna fi ru'yati rabbikum ta'ala wa la yabqa fi dzalikal majlis ahadun illa hadarahu Allahu muhadaratan. Demikianlah pula wahai Abu Hurairah, kau tidak akan sulit melihat Rabb kalian di hari kiamat, ya, seperti melihat malam bulan purnama, melihat bulan di malam bulan purnama, enggak sulit melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadiri mereka satu persatu. Hatta annahu liyuqalu lirajulin minhum, ya fulan ibni fulan, atadhkur yawma amilta kadza wa kadza, yudzakiruhu bi ba'di ghadaratihi fi dunya. Sampai Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada seseorang, ya fulan bin fulan, apakah engkau ingat ketika engkau melakukan hal ini hal itu di dunia? Diingatkan sama dosa dia di dunia, ya. Allah datang kepadanya di surga nanti mengingatkan dosa dia di dunia. Ay Rabbi afalam taghfirli, kata dia, ya Allah, ya Rabbku, bukankah engkau sudah mengampuni segala dosa-dosaku? Fayaqulu bala, fa bi sa'ati maghfirati balagat manzilataka hadhihi. Tentu dengan luasnya ampunanku, kata Allah, maka engkau mencapai tempatmu sekarang ini. Ini di jannah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga Allah berbicara dengan hambanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalil bahwa Allah berbicara dengan hambanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dunia maupun di akhirat. Fa bainama hum ala dzalika ghasyiyatuhum sahabun min fawqihim,
Ketika mereka dalam kondisi demikian berkumpul masing-masing, ya, melihat dan mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun atau datang awan dari atas mereka. Fa amtarat alaihim tiban lam yajidu misla rihihi syai'an qat. Maka awan tersebut mengeluarkan hujan, hujannya berisi minyak wangi yang mereka tidak pernah mencium harum bau seperti itu sebelumnya. Subhanallah. Hujan di surga. Ya, hujan di surga. Rihnya, baunya seperti minyak wangi yang enggak pernah mereka cium sebelumnya. Tsumma yaqulu Rabbuna azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qumu ila ma a'datu lakum minal karamati wa khudhu mashtahaitum." Bangkitlah kalian, berdirilah kalian. Ambillah untuk kalian semua yang sudah aku persiapkan untuk kalian. Wa khudhu mashtahaitum. Masyaallah. Ambillah semua yang kalian inginkan. Ambillah semua yang kalian inginkan. Qala fana'ti suqan qad haffat bihil malaikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendatangi pasar yang sudah qad haffat bihil malaikah, yang sudah diramaikan oleh malaikat. Masyaallah. Pasar ya, mall kayaknya, biar pasar kayaknya kurang ini, mall, masyaallah. Mallnya mall di surga. Ya, sudah diramaikan oleh malaikat. Fiha ma lam tandur al-uyun ila mislihi. Di dalamnya terdapat berbagai macam sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia, tidak pernah dilihat mata yang semisal dengan itu. Barang-barang di mall surga tersebut. Walam tasma'il adzan, dan tidak pernah didengar oleh telinga, masyaallah. Walam yahtur 'alal qulub, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kondisinya mall di surga, barang-barangnya dan lain sebagainya. Qala fayahmilu lana mashtahaina. Maka kami mengambil apa yang kami inginkan. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang suka shopping, ya, kemudian masuk surga, Bu. Ya, bisa shopping sebebas-bebasnya. Ya. Terus bayarnya bagaimana? Laisa tuba' fihi syai'un wa la yushtara. Enggak ada yang dijual, enggak ada yang dibeli. Ambil saja, bebas ambil gratis. Subhanallah. Jadi ketika membawakan Ibnu Katsir, ketika membawakan ayat ini meriwayatkan hadis ini, laisa yuba' fihi syai'un wa la yushtara. Tidak ada yang dijual, tidak ada yang dibeli. Ya, wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dhum ba'dhan. Dan di mall tersebut penghuni surga ketemu sebagian yang lainnya, masyaallah. Temu. Maka Abu Hurairah awalnya tadi mengatakan sama Sa'id bin Musayyib, semoga Allah mengumpulkan kita di mallnya surga. Semoga Allah mengumpulkan kita di mallnya surga, masyaallah. Ada kampus nggak di surga? Ya tahu ya. Kalau antum mau ya ada. Ya. Fayaqulu ar-rajulu dzul manzilati rafi'ah fayalqa man huwa dunahu. Kemudian Nabi mengatakan, ketemu orang yang punya kedudukan yang tinggi di surga, ketemu dengan temannya yang punya kedudukan yang di bawahnya. Wa ma fihim dani, dan tidak ada yang terhina di surga. Fayurawi'uhu ma yaru alaihi minal libas, fama yanqadi akhiru hadisihi hatta yatamassal alaihi ahsanu minhu. Maka ditampakkan baju yang dia pakai, maka tidaklah pembicaraan itu selesai melainkan dia sudah lebih baik daripada awal pembicaraan. Ketemu pakai baju, setelah selesai bajunya jadi lebih baik daripada baju yang sebelumnya. Wa dzalika li'annahu la yanbaghi li ahadin ay yahzana fiha. Ya, dan karena hal tersebut, karena di surga enggak boleh ada yang bersedih. Summa nansarifu ila manzilina. Kemudian kami pun pulang ke rumah-rumah kami, penghuni surga, pulang dari mall ke rumah mereka masing-masing. Fayatalaqana azwajana fayaqulna, maka kita pun ketemu dengan bidadari-bidadari kita, dan bidadari itu mengatakan marhaban wa ahlan bihubbina, selamat datang, marhaban dengan orang-orang yang kami cintai. Laqad ji'ta wa inna bika minal jamali wat tibi afdalu mimma faraqtana alaihi. Sungguh engkau datang dengan kondisi yang lebih ganteng, yang lebih baik daripada kondisi ketika engkau berpisah denganku. Fayaqulu inna jalasna al-yawm rabbana al-jabbar azza wa jalla.
wa bihaqqina an nanqaliba bimithli man qalabna bihi. Maka penduduk surga mengatakan, kami duduk pada hari ini bersama dengan Rabb kita, ya, Azza wa Jalla, Al-Jabbar, ya, dan kita pun mendapatkan kondisi yang lebih baik. Subhanallah. Ya, ini dibawakan banyak para ulama ketika menafsirkan ayat ini tentang suqul jannah, hadis suqil jannah, hadis tentang pasar di surga. Apapun yang mau antum ambil, antum bisa mengambilnya tanpa ada jual beli. Antum belanja, antum pulang. Subhanallah. Ya, sebuah kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang soleh. Nah, dibacakan tafsirnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya faqad kunna nusaddidukum wa nahfazukum wa nahnu awliya'ukum fil akhirah fawiliyatna lakum mustamirrah wa fil jannati fawilayatuna lakum fawilayatuna lakum mustamirrah wa lakum fil jannati ma tashtari anfusukum minal muladzati wasyahawat wa lakum fiha kullu ma tatlubunahu mimma tashtahuna. Naam. Ditafsirkan di sini, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia, kata malaikat. Ya. Faqad kunna nusaddidukum wa nahfazukum. Sungguh kami sudah menolong kalian dan menjaga kalian dari kehidupan dunia. Tadi orang-orang yang dijaga malaikat, orang-orang yang didoakan malaikat, ya. Wa nahnu awliya'ukum fil akhirah. Kami juga akan menjadi wali bagi kalian. Tenang. Kami akan terus menemani kalian di akhirat nanti. Menemani ketika kalian dikubur, menemani ketika kalian dibangkitkan, dan seterusnya. Sampai-sampai ke surga, sampai ke jannah nanti. Sampai di jannah pun akan datang malaikat juga. Ya. Tadi kita sebutkan di hadis tadi, di pasarnya, di mallnya ada siapa? Ada malaikat yang sudah berada di sana. Fa wilayatuna lakum mustamirrah. Maka pertemanan atau kebersamaan kami dengan kalian mustamirrah, terus menerus. Walakum fil jannah ma tashtahi anfusukum. Dan kalian di surga akan mendapatkan apa yang disukai, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, minal maladzati wasyahwat, baik berupa kelezatan dan syahwat. Kelezatan itu biasanya dirasakan oleh lidah, lisan, oleh lidah. Syahwat itu secara umum dirasakan oleh badan. Ya. Dan begitulah kondisi ahlu jannah, ya, yang dimakan, yang dirasakan enak, yang dirasakan tubuhnya pun kenikmatan. Lakum fiha kullu ma tatlubunahu mimma tashtahunahu. Kalian di surga nanti semua yang kalian akan mendapatkan, semua yang kalian inginkan. Kullu ma tatlubunahu mimma tashtahunahu. Dari apa yang kalian inginkan. Bukan sekedar dibutuhkan tapi diinginkan. Atau menginginkan ini, menginginkan itu. Ingin makan ini, ingin makan itu, semuanya antum bisa dapatkan di jannah, ya. Nuzulan min ghafurir rahim. Ayat selanjutnya Allah mengatakan nuzulan. Nuzul ini hidangan. Ya, disebut nuzul itu sesuatu yang dihidangkan kepada tamu biasanya. Ya, hidangan, ya, sesuatu yang dihidangkan kepada tamu, artinya orang biasanya menghidangkan pada tamu adalah hidangan yang istimewa, hidangan yang baik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan apa yang Allah berikan di surga, bukan yang kaleng-kaleng. Ya, sesuatu yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah, nuzulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya, Ghafur dan Rahim. Min Ghafur, dari yang Maha Pengampun, sebagai pengingat, wahai ahlul jannah, kamu bukan tanpa dosa. Wahai ahlul jannah, kamu bukan orang yang tanpa dosa. Hatta di hadis tadi disebutkan Allah mengingatkan dosa. Ya. Dan Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan begitulah manusia. Tidak ada manusia yang tidak terlepas dari dosa dan maksiat. Namun orang-orang beriman tidak akan bertahan dalam dosanya. Dia menyadari dosanya, dia merasa bersalah dengan dosanya, dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalaupun dia terjatuh lagi pada kesalahan yang sama, dia tetap menyadari kesalahannya dan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang fasik, orang-orang kufur, maka dia enggak mau, dia terus menerus dalam dosanya, tidak mau mengangkat dirinya dari dosa dan maksiat, tidak sadar bahwa dia berada di atas keburukan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Maukah aku berikan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian yang paling rugi amalnya, alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat perjalanan mereka dalam kehidupan dunia, sesat, salah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, tapi mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat kebaikan. Waliyadzubillah. Ya, maka Allah sebutkan namanya Ghafur, maka Allah sebutkan namanya Rahim. Allah itu mengampuni dan setelahnya Allah menyayangi. Bahkan Allah lebih sayang pada dia daripada sebelum dia berdosa dan bertaubat. Ya, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum bertaubat kepada Allah, Allah akan memaafkan dan Allah akan menyayangi. Beda sama manusia. Antum bikin salah sama orang, antum minta maaf sama orang tersebut, mungkin dimaafkan, tapi biasanya tidak seperti pertama, tidak seperti hubungan, tidak seperti sebelumnya. Dimaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya, begitu manusia. Dimaafkan tapi kalau udah ketemu udah nggak enak lagi, nggak enak lagi pembicaraannya, udah menjauh, udah nggak sedekat dulu lagi. Dimaafkan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min Ghafur, dari Allah Al-Ghafur. Ahlul jannah punya dosa, namun Allah Al-Ghafur dan Allah Ar-Rahim. Jannah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nama ini sering disebutkan bergandengan, Ghafurur Rahim. Ya, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, dibacakan tafsirnya. Rizqan muhayyi'an yudhiyatanikum min rabbin ghafurin lidhunubi man taba ilayhi min ibadihi rahimun bihi. Nah, rizqan muhayyaan, semua yang bisa kalian dapatkan di surga itu, yang kalian inginkan, yang kalian mau, rizqan muhayyaan, sebuah rizki yang disiapkan, lidiyafatikum min rabbin ghafurin, lidiyafatikum, karena ketamuan kalian. Ya, Masya Allah, seakan-akan ahlu jannah adalah tamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang spesial bagi tamu-tamunya tersebut. Lidiyafatikum min rabbin ghafur, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang Maha Pengampun, lidzunubi man taba ilaihi min ibadihi, ya, yang mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bertaubat kepada Allah dari hamba-hambanya, rahimun bihim, dan Allah pun menyayangi mereka. Masya Allah. Ya, maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama nyawa masih ada di kerongkongan, selama matahari masih belum terbit dari barat, masih ada kesempatan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sayangi diri kita, istighfar sama Allah, bertaubat sama Allah. Jangan sampai kita berbuat kesalahan dan terus menerus bahkan cari dalil yang membenarkan kesalahan kita. Ya, salah, ngaku saja salah di hadapan Allah, masih belum bisa taubat, ya banyak-banyak istighfar, minta sama Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bertaubat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya. Bahkan Allah mengatakan, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang bertaubat itu orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Adzan ya. Ini yang bisa kita bahas. Kita adzan terlebih dahulu, setelahnya silakan jika ada yang ingin bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ada? Bismillah, Ustaz izin bertanya. Saya pernah mendengar kalau kita tidak boleh jual beli di masjid. Apakah itu termasuk juga ketika kita kajian ada sponsor dan juga logo dari yang sponsor kita? Di masjid. Jadi sponsor itu ditampilkan di masjid begitu. Ya maka itu termasuk di dalamnya dilarangnya transaksi dan termasuk hal-hal yang mendukung transaksi tersebut, diantaranya bentuk-bentuk penawaran, sponsorship dan lain sebagainya. Maka ini tidak pas untuk ditaruh di masjid ya. Maka jangan, jika ada di masjid tidak perlu, kalau mungkin sekedar publikasinya, posternya yang bukan disebar di masjid, misalnya posternya disebar di WA, di grup-grup lain sebagainya, tidak ada masalah. Tapi ketika sponsor itu kemudian bertengger di masjid, maka ini bagian dari sarana untuk jual beli, dan ini termasuk yang diharamkan, karena masjid itu bukan tempat untuk jual beli, bukan pasar ya, tempat untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz terkait pembahasan pekan lalu, apakah konteks malaikat tidak masuk rumah jika ada gambar makhluk bernyawa itu secara umum, ataukah misal ada ruang-ruang tertentu yang tidak ada gambar makhluk bernyawanya masih bisa dimasuki malaikat dari Wallahu alam, dia secara umum disebutkan dalam hadis rumah-rumah yang ada gambarnya ya. Maka dan malaikat yang dimaksud adalah malaikat pembawa kebaikan, pembawa rahmat, bukan malaikat pencatat amal tetap akan bisa masuk, sebagaimana malaikat pencabut nyawa juga tetap bisa masuk ya. Namun malaikat yang membawa kebaikan pada rumah-rumah yang seperti itu. Bagaimana kalau mungkin di satu rumah, apakah dia akan bisa masuk ke rumah yang, atau ke bagian rumah yang lainnya yang tidak ada gambarnya? Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Yang ikhwan tidak lagi? Silakan. Gimana? Antum pesan? Termasuk. Karena pesan itu transaksi, tapi antum ngutang kan gitu. Kan itu transaksi, tapi antum ngutang. Kalau bayar utang saja sebenarnya nggak apa-apa. Bayar utang di masjid, antum ketemu teman, dan itu bukan transaksi jual beli. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk dalamnya transaksi yang sifatnya non profit. Ya, kalau transaksi yang sifatnya non profit, ya bayar utang termasuk di dalamnya, atau transaksi sedekah, transaksi zakat dan lain sebagainya. Maka tapi transaksi yang profit, yang keuntungan, yang mendatangkan keuntungan. Transaksi itu ketika antum memesan sesuatu walaupun bayarnya utang, maka mesennya nggak boleh. Ketika antum mesennya di luar, kemudian dibayarnya nanti di luar juga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Lagi mana? Kalau tidak kita cukupkan ya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.